Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam rangkaian pembahasan kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah pemuda ke-11 yang akan kita diskusikan bersama? Tunggu saja di video berikutnya. Karena nomor 11 itu hanya tangan kaki saya saja. Pemuda kelima yang akan kita diskusikan bersama itu adalah Anas bin Malik. Berkhidmat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Begitulah sosok yang kita ketahui mengenai Anas bin Malik. Nama lengkapnya adalah Abu Hamzah atau Abu Sumamah Anas bin Malik bin Nadar al-Khazraji al-Ansari. Berasal dari kaum Bani Nadar. Ayahnya itu Malik bin Nadar meninggal dunia di saat perjalanan menuju Syam karena meninggalkan Anas bin Malik beserta juga ibunya Ummu Sulaim Sahlah binti Malik bin Khalid, karena mengetahui bahwa istrinya itu sudah memeluk agama Islam. Dengan raut wajah yang marah meninggalkan mereka hingga ayahnya itu wafat ataupun meninggal dunia di perjalanan menuju Syam. Ibunya itu Sahlah binti Malik bin Khalid membawa Anas bin Malik itu untuk memeluk agama Islam. Anas bin Malik sendiri itu lahir pada tahun ketiga kenabian atau 10 tahun sebelum hijrah. Nah, dari tangan ibunya lah Anas bin Malik itu memeluk agama Islam sejak kecil. Jadi sejak kecil itu Anas bin Malik itu sudah mendapatkan didikan Islam dari ibundanya Sahlah binti Malik bin Khalid. Setelah ayahnya meninggal dunia itu, ibundanya Sahlah binti Malik bin Khalid ini dipinang oleh Abu Talhah Zaid bin Sahal. Di saat itu Abu Talhah itu masih belum muslim. Nah, karena Abu Talhah ini ingin meminang Ummu Sulaim, alhasil Ummu Sulaim pun meminta mahar, yaitu berupa Islamnya Abu Talhah Zaid bin Sahal ini. Sehingga persyaratan itu pun dipenuhi hingga kemudian hari menikahlah Ummu Sulaim bersama dengan Abu Talhah Zaid bin Sahal. Saudara dari Anas bin Malik itu, Al-Barra bin Malik itu juga merupakan seorang pejuang Islam yang wafat pada saat pembebasan Tustar. Nah, di sana mati secara syahidlah saudara dari Anas bin Malik, yaitu Al-Barra bin Malik. Anas bin Malik sendiri memang sejak kecil sudah mendapatkan didikan keislaman ataupun didikan-didikan rohani dari ibundanya. Sehingga keluarga dari Anas bin Malik itu sendiri sangat menantikan kedatangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, langsung saja kedua orang tuanya itu menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pelayannya. Di saat itu Abu Talhah memegang tangan dari Anas bin Malik, lalu menjumpai Rasulullah, kemudian menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah untuk dijadikan pelayan. Karena Anas bin Malik ini sendiri juga merupakan sosok anak muda yang cerdas. Hingga mulai dari saat itulah Anas bin Malik yang berusia kurang lebih di 10 tahunan melayani Rasulullah, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di saat berperang. Di saat perang Badar, di saat perang Uhud, Anas bin Malik itu selalu membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memenuhi segala kebutuhannya di saat itu. Anas bin Malik ini memang sejak kecil bersama Rasulullah hingga mendapatkan didikan-didikan langsung kepada Rasulullah. Selama berada dengan Rasulullah, selama melayani Rasulullah, Anas bin Malik ini selalu diperlakukan secara baik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah, alhasil Anas bin Malik ini mampu meriwayatkan ataupun meriwayatkan hadis sebanyak kurang lebih 2286 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis lebih banyak daripada Anas bin Malik kecuali Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Pada saat itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabatnya untuk menuliskan hadis, karena pada saat itu juga wahyu masih diturunkan seperti itu. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat,
di saat itu Anas bin Malik berusia 21 tahunan. Nah, setelah itu memang setelah Rasulullah wafat, wahyu pun berhenti turunnya dan masa Rasulullah pun sudah berakhir seperti itu. Anas bin Malik kemudian menuliskan seluruh hafalan-hafalannya, yang itu dengan mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan menulisnya. Begitu kurang lebih yang dikatakan oleh Anas bin Malik untuk menuliskan hafalan-hafalan. Andai saja hafalan-hafalan ini bisa dikatakan pasti lebih banyak hafalan-hafalan yang diketahui ataupun dipahami oleh Anas bin Malik seperti itu. Karena pada saat itu Rasulullah juga melarang untuk memberikan sesuatu hal atas nama beliau. Nah, kalau memang tidak ada dasar ilmunya jangan disampaikan seperti itu. Nah, begitulah sosok Anas bin Malik yang turut serta membersamai Rasulullah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berperangnya. Nah, Anas bin Malik ini juga meriwayatkan banyak hadis seperti yang saya sebutkan tadi, ada terdapat 2286 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Salah satunya itu ketika banyak yang bertanya kepada Rasulullah. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah itu selalu memperhatikannya dan memberikan perhatian yang baik kepada yang menanyakan dan tidak akan menolehkan pandangan dari si penanya itu hingga si penanya itu menolehkannya. Apabila ada yang menjabat tangan Rasulullah pun akan mengulurkan tangannya dan tidak akan menarik tangannya itu hingga yang menjulurkan tangan ini tadi menarik tangannya. Seperti itulah sosok Rasulullah. Jadi kalau kita ini mempelajari banyak hadis-hadis dari Anas, kita itu bakalan banyak mengetahui bagaimana sepertinya Rasulullah itu. Suatu ketika juga ketika Al-Mughirah bin Syu'bah ingin menikah. Ketika Al-Mughirah bin Syu'bah ingin menikah itu, kita juga mengenal bahwa Al-Mughirah ini adalah wali kota dari Kufah seperti itu. Nah, di saat itu Nabi SAW mengatakan bahwa pergilah untuk melihat wanita itu. Sesungguhnya kalau kita ini melihat wanita itu akan memperlancar hubungan kita. Seperti itulah yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Al-Mughirah pada saat itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Banyak hal juga yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hingga pada akhirnya kita mengetahui bahwa Anas bin Malik ini wafat di usia yang lebih dari 100 tahun. Begitulah sosok yang kita ketahui mengenai Anas bin Malik. Sosok yang memang sejak kecil itu sudah berkhidmat dan sudah melayani Rasulullah SAW. Memang keluarga dari Anas bin Malik ini juga sangat menantikan kedatangan dari Rasulullah ke Madinah. Begitulah sosok Anas bin Malik yang kita ketahui bersama teman-teman. Semoga menambahkan pengetahuan dan meningkatkan pengetahuan kita mengenai sosok anak-anak muda yang ada pada zaman Nabi Rasulullah SAW. Sekian dulu cerita kita mengenai Anas bin Malik. Sampai jumpa di cerita-cerita kita berikutnya mengenai pemuda-pemuda yang ada pada zaman Nabi SAW. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.